mangga, apel, sorry gak level. Nah, kami berdua akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi menggunakan dua metode. Yang pertama, saya Anindazia akan menjelaskan metode bilangan oksidasi. Yang kedua, saya Nidia Aurin akan menjelaskan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Sampai jumpa di video kami ya. Jangan lupa ditonton. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anindazia. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman gimana sih caranya menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan beberapa metode. Beberapa metode yaitu metode yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi dan metode yang kedua adalah metode setengah reaksi yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Nidia. Pertama, saya akan menjelaskan metode bilangan oksidasi. Caranya yang pertama yaitu dengan menyetarakan unsur-unsur yang kemungkinan akan mengalami reduksi dan oksidasi. Biasanya unsur selain H dan O. Di sini ada S. Sebelah di ruas kiri banyak S itu kan ada satu, sedangkan di ruas kanan itu banyaknya dua. Otomatis di sini kita setarakan dan menambahkan koefisien sebanyak 2. Di sini Cl-nya ada satu, sedangkan di ruas kanan itu kan 2. Otomatis kita setarakan dengan menambahkan koefisien 2. Selanjutnya kita tentukan bilox dari masing-masing senyawa di sini. Bilox O kan min 2 dikali 4 menjadi min 8. Supaya dia menjadi 2 min, maka bilox X adalah plus 6. Di sini kan Cl itu kan tunggal, tapi ada muatannya min 1, jadinya biloxnya itu min 1. Selanjutnya di sini bilox O min 2 dikali 3 min 6. Supaya menjadi 2 min, maka di sini bilox S adalah plus 4 dibagi 2 sama dengan plus 2. Di sini Cl itu kan senyawa tunggal, maka biloxnya itu adalah 0. Nah, dalam penyetaraan reaksi redoks, kalau biloxnya itu akan berpengaruh pada koefisien dan indeksnya. Di sini kan yang semulanya bilox S itu adalah plus 6 karena ada koefisiennya 2, maka kita kalikan dengan 2. Otomatis menghasilkan plus 12. Nah, di sini bilox Cl kan min 1. Karena ada koefisiennya 2, maka min 1 dikali 2 kan 2. Nah, di sini bilox S kan plus 2, awalnya plus 2 dikali dengan indeksnya menjadi plus 4. Nah, ini kan otomatis. Nah, ini mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi? S kita tarik ke sini. Nah, dari 2 plus 12 ke plus 4, jadi yaitu reaksi reduksi, penurunan bilangan oksidasi. Kita cari selisihnya, plus 12 dikurangi plus 4 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Nah, di sini Cl kita tarik ke sini, dari min 2 ke 0, otomatis biloxnya itu naik. Otomatis ini adalah oksidasi. Kita cari selisihnya, min 2 min 0 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita setarakan nih reaksi ini dengan mengambil selisih antara bilox ini yang nantinya akan menjadi koefisien. Gimana caranya? Caranya kita cari nih KPK-nya 8 kan, tinggal kita kaliin 1. Kita sesuaiin sama 8. 8 tinggal dikali 1. 2 dikali berapa menghasilkan 8? Otomatis 2 dikali 4. Nah, bisa sih seperti
cara bunuh tinggal disilang, tapi ini tuh supaya dia kecil angkanya yang 8 ini. Contohnya itu, misal di sini kan 8, di sini tuh 3. 3 dikali berapa menjadi 8 kan nggak bisa. Berarti langsung nanti dikali silang. Nah, kalau contohnya angkanya kayak 2, 4, bisa dia menjadi 8. Kita kaliin aja berapa yang angkanya itu akan bisa menghasilkan 8. Selanjutnya yang dikali ini yang nantinya akan menjadi koefisiennya yang SO4 2 min. Nah, langsung aja kita taruh koefisiennya. Ini 2SO4 2 min dikali 1 jadinya tetap ya 2SO4 2 min ditambah 2Cl min, kita kaliin koefisiennya dengan 4, ingat ya, 4, yaitu menjadi 2 dikali 4, 8Cl min. Nah, ini S2O3 2 min, kita kaliin dengan 1, tetap ya, S2O3 2 min. Cl2 kita kaliin dengan 4, menghasilkan 4Cl2. Nah, kalau sudah begini, kita tentuin muatannya. Kalau menentuin muatannya itu, koefisiennya itu berpengaruh ya, ingat. 2 dikali 2, 2 dikali 2 min 4. Di sini 8 dikali min 8. 4 ditambah 8 min 12. Ingat ya, ini muatannya. Nah, terus ini 1 dikali 2 min 2. Nah, muatannya kan belum setara. Kita setarain muatannya dengan menambah ion H+ atau ion OH-. Cara kita menyetarainya itu dengan cara muatan yang lebih besar kita sesuaikan dengan muatan yang lebih kecil. Di sini muatan yang lebih kecil itu kan min 12. Dia kan negatif. Otomatis min 2 agar bisa menjadi min 12, kita tambahkan ion negatif atau ion OH-. Sebanyak dia menghasilkan min 12. Ditambah 8Cl. Nah, S2O3 ditambah 4Cl2. Berapa sih kita tambahin ion OH- ini? Nah, kita tambahin 10 OH-. Nah, ini kan otomatis setara dia muatannya min 2 ditambah 10, min 10 sama dengan min 12 setara. Nah, ada masalah nih. Di sini kan ada H. Di sini tidak ada H. Otomatis kan belum setara. Kita setarakan unsur H dengan menambah H2O sebanyak H ini. Berapa? Otomatis kan H2O. Di sini hanya kan 2. Biar dia hanya menjadi 10, berarti koefisiennya H2O-nya itu 5 H2O. 5 dikali 2 kan 10. Nah, di mana kita tambahin? Di sini yang kekurangan H. 2SO4 2 min ditambah 8Cl min ditambah 5 H2O S2O3 2 min ditambah 4Cl2 ditambah 10 OH min. Nah, sampai sini dulu. Ingat ya, di catatan di buku cara mudah menentukan kalau reaksi redoks itu setara atau enggaknya. Langsung aja kita setarain nilai O-nya. Kita lihat nilai O-nya.
Di sini banyaknya itu 2 dikali 4 kan 8, ditambah 5 sama dengan 13. Sedangkan di ruas kanan O-nya itu 3 ditambah 10. Sama kan? Masih nggak percaya? Oke, kita setarain satu-satu. Di sini S sama dengan berapa? 2. Terus CL sama dengan berapa? 8. CS sama dengan 8. Di sini H berapa? 10. O sama dengan 13. Terus di ruas kanan S-nya sama dengan 2. Di CL 4 dikali 2 kan 8. CL 8. Nah, banyakannya 10. H sama dengan 10. Sudah setara. Nah, ini kan udah setara. Jangan lupa muatannya. Di sini muatannya berapa? 2 dikali 2. Jadinya muatan sama dengan 2 kali 2 min 4 ditambah ini min 8. Min 8 sama dengan berapa? Min 12. Di ruas kiri, di ruas kanan muatan sama dengan ini min 2 ditambah min 10 dikali min sama dengan min 10 sama dengan berapa? Min 12. Yes, setara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nidia menggunakan metode setengah reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nidia Aurin Juliatno dari kelas 12/4 absen 24. Di sini saya akan melanjutkan penyetaraan reaksi dari rekan saya tadi, yaitu Aninda Ziyadatus Solihan. Di sini saya akan menyetarakan reaksi yang sama dengan Aninda, namun menggunakan metode yang berbeda. Kalian bisa tebak nggak nih? Sekarang saya menyetarakan reaksi ini menggunakan metode apa? Ya betul, di sini sudah ada ya. Saya akan menyetarakan reaksi yang sama dengan Aninda, namun menggunakan metode yang berbeda. Kalau tadi Aninda menggunakan metode bilangan oksidasi, di sini saya akan menggunakan metode setengah reaksi. Langsung aja, kenapa sih dia dinamai setengah reaksi? Karena di langkah pertamanya itu kita memecah reaksi ini menjadi 2, jadi sama-sama setengah, makanya namanya itu metode setengah reaksi. Yang pertama stepnya itu kita pecah reaksi menjadi 2. Reaksi yang pertama itu yang ini, SO4 2- sama S2O3 2-. Terus reaksi yang kedua itu ini, Cl- sama Cl2. Ini udah kita pecah ya jadi 2. Terus selanjutnya itu kita akan menyetarakan masing-masing setengah reaksi ini. Jadi masing-masing setengah reaksi ini bakalan kita proses nih. Oke, yang pertama kita proses itu yaitu reaksi yang pertama, yang ini dulu nih yang kita bakal proses. Spidolnya kayaknya kurang seret nih, kita ganti dulu. Oke, spidolnya udah diisi. Yang pertama kita proses dulu reaksi yang pertama ini. Nah, langkah yang pertama itu kita setarakan jumlah atom selain atom O dan H, yaitu dengan cara menambahkan koefisien. Di sini atom selain O dan H itu adalah atom S. Tuh. Di ruas kiri atom S itu jumlahnya 1, tapi di ruas kanan jumlahnya itu 2. Waduh, dia nggak setara nih. Jadi biar dia setara itu kita tambahkan koefisien
ruas kiri biar dia tuh sama-sama 2 atom S-nya, di kiri 2, di kanan juga 2. Jadi kita tambahkan 2 di sebelah kiri. Jadinya 2SO4 2- menjadi S2O3 2-. Tuh. Terus langkah yang B yang kedua, setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom O. Kita cek di ruas kiri dulu, ada berapa sih atom O? Oke, di ruas kiri itu ada 8 atom O, 2 dikali 4 ada 8 atom O. Terus di ruas kanan ada 3 atom O. Nah, ruas mana nih yang kekurangan atom O? Itu yang bakal kita tambahkan H2O. Perlu diingat juga, satu molekul H2 itu mengandung 1 atom O dan 2 atom H. Jadi H2O itu mengandung 1 atom O. Yang kekurangan atom O bisa kita lihat yaitu ruas kanan. Jadi ruas kanan ini perlu ditambahkan 5 atom O lagi biar dia setara sama ruas kiri, 8. Jadi kita tambahkan 5 H2O biar jumlah atom O-nya itu 8 gitu. Ruas kanan kita tambahkan 5 H2O. Terus langkah berikutnya, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan atom H. Kita cek di ruas kiri ada berapa atom H. Nah, di ruas kiri itu nggak ada atom H-nya ya, jadi 0. Terus di ruas kanan itu ada berapa atom H? 5 kali 2, 10. Jadi ruas yang kekurangan atom H itu adalah ruas kiri. Dia kekurangan 10 atom H. Jadi kalau dia kekurangan atom H itu tadi saya sudah bilang dia ditambahkan H+. Kalau dia kekurangan 10 atom H, berarti dia itu ditambahkan 10 H+. Berarti di ruas kiri itu nanti ditambahkan 10 H+ ya. Di ruas kiri ditambahkan 10 H+ karena dia kekurangan 10 atom H. Biar dia setara jumlah atom H-nya sama ruas kanan. Ditambah 10 H+ menjadi S2O3 2- ditambah 5 H2O. Oke. Terus langkah yang keempat, yang D. Setelah kita setarakan jumlah atom H, kita setarakan jumlah muatannya. Di mana nanti muatan yang ruas yang kelebihan muatan itu akan ditambahkan elektron. Setarakan muatan di kiri ada berapa muatan? Di sebelah kiri ada 2 kali 2- berarti min 4 ditambah 10 plus tambah plus 10 ya, sama dengan berapa muatan? Sama dengan plus 6 muatannya. Terus di kanan ada berapa muatan? Di kanan ada nih 2 min ini, berarti min 2 muatan. Tadi sudah saya bilang ruas yang kelebihan muatan itu bakalan ditambahkan elektron biar dia setara dengan ruas di sebelahnya. Di sini ruas yang kelebihan muatan itu yaitu ruas kiri. Dia plus 6 muatannya, terus di ruas kanan min 2. Biar dia setara dengan ruas kanan, dia itu ditambahkan berapa elektron? Dia itu ditambahkan 8 elektron. Karena kan 8 elektron ditambah plus 6 ini bakal jadi min 2 nanti. Setara dia sama ruas kanan. Berarti ruas kiri ditambahkan 8 elektron ya. Oke. Ditambah 8 elektron menjadi S2O3 2- S2O3 2- ditambah 5 H2O. Terus
langkah yang E. Nah, di sini saya mau jelasin. Sebenarnya kita bisa saja sampai langkah yang D ini kalau nggak ada H plusnya. Tuh, di sini tapi ada H plusnya nih, ada H plusnya. Kalau dia ada H plusnya berarti kita lanjut ke langkah yang E. Tapi kalau dia nggak punya H plus di langkah yang D ini, berarti cukup sampai langkah yang D aja. Tapi karena di langkah yang D ini dia ada H plusnya, berarti lanjut ya ke langkah yang E. Langkah yang E itu adalah menambahkan OH- di kedua ruas sebanyak H plusnya. Menambah OH- di kedua ruas sebanyak H plus. Kita akan menambah OH- di kedua ruas sebanyak H plus. Jadi kita hitung dulu nih H plusnya itu berapa. H plusnya itu ada 10. Ini ada 10 H plus. Berarti nanti OH- yang kita tambahkan juga 10 OH- sesuai dengan banyak H plusnya. Kita akan tambahin 10 OH- ini di kedua ruas. Berarti 10 OH- itu di ruas kiri dan ruas kanan. Di 2SO4 2- ditambah 10 H plus ditambahin juga 10 OH- ditambah 8 elektron. Kenapa sih nggak elektron dulu baru OH- kan dia belakangan OH- itu. Nah, elektron itu harus ditaruh paling belakang ya teman-teman. Ini juga nanti tujuannya ditaruh di sini OH- itu biar dia bisa diproses H plus dan OH- ini di langkah berikutnya ntar. Ini S2O3 2- ditambah 5H2O ditambah 10 OH-. Lanjut ke langkah yang F. Langkah yang F itu kita akan gabungkan OH- dan H plus itu menjadi H2O. Nah, kita lihat dulu nih ruas kiri. Ada OH-nya, ada H plusnya nggak? Kebetulan di ruas kiri ini ada H plus, ada OH- juga. Jadi bisa nih H plus sama OH- itu kita gabung jadi H2O. Jadi 2SO4 2- ditambah 10 H plus ditambah 10 OH- akan menghasilkan 10 H2O. Ini ya tetap koefisiennya tuh tetap, cuman H plus sama OH-nya yang berubah jadi H2O. Jadi 10 H2O ini ditambah 8 elektron menghasilkan. Nah, di ruas kanan ada OH- tapi tidak ada H plusnya, jadi dia tidak bisa kita ubah menjadi H2O ya. Jadi tetap dia kalau di ruas kanan itu ini tambah 10 OH-. Oke. Terus yang G. G itu mengurangi jumlah H2O. Kita akan mengurangi jumlah H2O. Kita lihat di ruas kiri ada 10 H2O-nya, terus di ruas kanan ada 5 H2O-nya. Nah, yang mana sih yang pakai kita ngurangin dia? Kita itu bakalan ngurangin H2O ini dengan mengambil H2O yang lebih kecil. Di ruas kiri kan ada 10 H2O-nya, terus di ruas kanan tuh ada 5 H2O-nya. Yang mana yang lebih kecil? Ya jelas di ruas kanan itu lebih kecil karena cuma 5 H2O. Nah, yang lebih kecil itu yang kita pakai ngurangin. Kalau misalnya di ruas kiri ada 2 H2O, terus di ruas kanan ada 5 H2O, berarti kita pakai H2O yang lebih kecil buat nguranginnya, yaitu 2 H2O tadi yang di ruas kiri. Berarti ini kita pakai 5 H2O karena dia lebih kecil kan? Jadinya kita kurangin kelebihan H2O-nya. Ini kita kurangi 5 H2O ya. Kedua ruas ini harus dikurangi dengan H2O yang sama. Ini 5 H2O dikurangin, terus di sini juga dikurangi 5 H2O nanti. Berarti 10 H2O dikurangi 5 H2O jadi 5 H2O. Ya.
ditambah 8 elektron menghasilkan S2O3 2-mit. 5H2O dikurangi 5H2O habis. Berarti langsung aja ditambah ini 10O-. Nah, langkahnya itu sampai sini aja. Berarti kita sudah dapat persamaan reaksi satunya sampai sini. Di sini ya. Terus langkah yang selanjutnya yaitu kita eksekusi setengah reaksi yang kedua. Yang ini nih, ini yang bakal kita eksekusi. Kalau setengah reaksi yang pertama sudah cukup sampai sini saja, kita bakal eksekusi setengah reaksi yang kedua ini nih. Emang langkahnya sampai situ aja sih guys. Oke, ini dia. Cl- menjadi Cl2. Oke. Sama, langkahnya sama kayak tadi tuh. Tapi ini akan lebih pendek. Kenapa? Ayo lihat. Yang pertama tadi kita setarakan jumlah atom selain O dan H dengan menambah koefisien kan? Berarti kita setarakan jumlah atom selain O dan H. Atom selain O dan H di sini ya cuma Cl. Cuma satu memang atomnya di sini Cl doang. Di sini di sebelah kiri Cl1. Di sebelah kanan Cl-nya itu ada 2. Jadi kita setarakan. Kita tambah koefisien di yang sebelah kiri, kita tambahin 2 koefisien. Biar Cl yang di sebelah kiri itu ada 2 Cl, di sebelah kanan juga ada 2 Cl, setara dia. Jadi kita tambahin koefisien 2 di sebelah kiri 2 Cl. Ini kayak ini 2 Cl min menjadi Cl2. Terus langkah yang B. Langkah yang kedua yaitu setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom O. Nah, bisa kita lihat di sini kebetulan tidak ada atom O. Jadi tidak ada lagi yang perlu disetarakan. Kita lanjut ke yang C. Kita lanjut ke langkah ketiga ya, yang C. Kita setarakan jumlah hanya dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan H. Kebetulan lagi di sini tidak ada hanya. Jadi tidak ada yang perlu disetarakan, sama dengan yang O tadi tidak ada lagi yang perlu disetarakan karena tidak ada hanya. Jadi kita lanjut ke langkah yang D. Langkah yang D itu tadi setarakan muatannya dengan menambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Oke, setarakan muatan. Di ruas kiri ada berapa muatan? Di ruas kiri itu ini muatannya 2 dikali min, berarti min 2. Di ruas kanan 0 muatannya. Jadi yang kelebihan muatan itu yang mana? Ingat ya, kelebihan muatan itu adalah ruas yang memiliki muatan lebih besar. Jadi kelebihan muatan itu di sini yang kanan karena dia itu lebih besar. Jadi yang perlu kita tambahkan elektron itu adalah ruas yang kelebihan muatan, yaitu ruas kanan ini dia kelebihan muatan sehingga jadi 0. Ingat ya, ruas yang kelebihan muatan itu adalah ruas yang muatannya lebih besar. Ruas yang muatannya lebih besar adalah ruas kanan. Jadi dia perlu ditambahkan elektron sebanyak 2 biar dia setara sama ruas kiri. Di kiri ada min 2 muatannya, di kanan juga harus min 2 nanti biar dia setara. Jadi di kanan ini nanti kita tambahkan elektron sebanyak 2 biar dia setara dengan ruas kiri. Berarti 2 Cl min jadi Cl2 ditambahkan 2 elektron. Oke. Terus yang E. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita bisa saja mengerjakan ini sampai D. Kita bisa saja mengerjakan ini sampai langkah yang D kalau dia nggak punya H+ di langkah yang D itu. Nah, di langkah yang D ini dia punya H+ nggak? Enggak, dia nggak punya H+. Jadi kita cukup sampai langkah yang D-nya saja, tidak perlu lanjut ke langkah yang E. Kita akan lanjut ke langkah yang E kalau di sini dia punya
H+, tapi dia tidak punya H+, jadi cukup deh sampai langkah yang D ini doang. Berarti tidak perlu langkah E dan seterusnya. Berarti ini persamaan reaksi yang kedua. Oke, ini persamaan reaksi yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya kita hapus saja ya ini. Oke, cara yang kedua, kita setarakan jumlah elektron di kedua buah setengah reaksi. Kita setarakan jumlah elektronnya ya, dengan cara menambahkan koefisien. Kita setarakan jumlah elektron di kedua buah setengah reaksi itu. Nah, di setengah reaksi yang pertama, jumlah elektronnya berapa? Bisa kita lihat di sini jumlah elektronnya itu ada 8 elektron. Terus di setengah reaksi yang kedua ada berapa elektron sih? Nih, ada 2 elektron ya. Nah, biar jumlah elektronnya ini setara, kita cari KPK-nya. KPK dari 8 dan 2 ini. Nah, KPK dari 8 dan 2 itu kan 8. Berarti yang 8 elektron ini cukup dikali 1 aja. Tetap dikali 1. Terus yang 2 elektron ini kita kali 4 biar dia jadi 8, karena kan KPK-nya itu tadi 8. Dikali 4 tuh. Berarti setengah reaksi yang pertama ini dikali 1 nih, ini udah nih dikali 1 aja, berarti nggak perlu diotak-atik lagi. Terus setengah reaksi yang kedua itu kita kali 4 nih, jadi kita kali dia 4. Berarti 2Cl min dikali 4 jadinya kan 8 Cl min, menghasilkan ini dikali 4 jadinya 4 Cl2 ditambah 2 elektron dikali 4 kan 8 elektron. Ini dia. Oke, udah. Terus lanjut ke langkah yang ketiga. Kita itu akan menjumlahkan kedua buah setengah reaksi. Jumlahkan waduh, spidolnya kamu habis. Padahal tadi diisi. Jumlahkan kedua buah setengah reaksi, ini kelihatan kan tulisannya. Nah, kita mulai dari reaksi yang pertama dulu dong. Ini 2SO42-. Kita jumlahkan aja. Kita cari yang sama dulu nih. Nih, 8 elektron dan 8 elektron, dia sama. Yang satunya di ruas kiri, yang satunya di ruas kanan. Kalau dia berbeda ruas, dia bukannya ditambah tapi dikurang. Kalau dia sesama ruas, misal sesama ruas kiri nih, baru dia itu ditambah. Tapi karena dia berbeda ruas, maka dia dikurang. 8 elektron dikurang 8 elektron, habis kan? Berarti ini habis, ini habis. Oke? Langsung turun di sini. 2SO42-. Terus yang ini ditambah 8 Cl- ditambah ini 5H2O. Karena elektronnya habis, kita lanjut ke ruas kanan yaitu S2O32-. Ditambah ini 4Cl2 ditambah 10O-. Sampai sini aja, ini tuh udah setara. Tapi kita perlu buktikan dong ya, dia tuh udah setara atau belum. Kita buktikan jumlah atom S-nya berapa, atom O-nya, H, Cl, dan muatan. Di sini juga, di ruas kiri juga jumlah atom S, O, H, Cl, dan muatannya berapa.
2 juga nih. Tuh. Terus atom O-nya di sini ini 2 kali 4 8. Ditambah di sini ada lagi 5 kali 1 ini yang kebanyakan 1 jadi 5. 8 tambah 5 13. Terus atom O di ruas kanan ini 3 ya. 3 ditambah ini ada lagi 10 atom O 10. 3 tambah 10 13. Oke, masih setara nih. Kiri kanan masih setara. Atom H ini 5 kali 2 10. Terus di sini 10. Cl di sini ada 8 ya. Ada 8 Cl. Tuh. Ini 4 kali 2 8 Cl juga. Masih setara. Nah, sekarang di muatan. Ini muatannya 2 kali 2 min berarti min 4 kan? Min 4 ditambah 8 kali min 8. Oke, udah. Min 4 ditambah min 8 min 12. Oke. Terus di sebelah sini ini ada min 2. Anggap aja ini 1 ya di sini. 1 kali min 2 kan min 2. Min 2 ditambah di sini 10 kali min 10 ditambah min 10. Min 2 ditambah min 10 sama dengan min 12. Tuh. Semuanya sudah setara, jumlah atom SOHCl di kedua ruas tuh sama. Terus jumlah muatan di kedua ruas juga setara. Jadi semuanya sudah setara. Oke, beginilah cara penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Sekian video penjelasan penyetaraan reaksi redoks menggunakan 2 metode dari kami. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. bye!